semoga dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah teman-teman, ini aku udah di dapur dan ini aku mau ngeberesin perabotan yang tadi aku bikin rimpang ya. Dan ya aku, teman-teman tuh lihat pada kuning kayak gini. Ini biasanya kalau pakai sabun cuci piring itu nggak dapet, harusnya direndam pakai sodium perkarbonat. Biasanya aku pakai sodium perkarbonat. Cuma sodium perkarbonatnya habis teman-teman. Coba nanti aku akalin ya. Nggak tahu pakai sitrun atau apa. Nih teman-teman, mau aku tunjukin kalau pakai ini sabun pencuci piring ya, kita dapat nggak nih. Dan ini lengket banget teman-teman. Oh, nggak dapet kunyitnya, itu nggak dapet. Perabotanku pada kuning semua. Nih aku cuci teman-teman, dapet nggak? Tuh, hilangnya cuma sedikit teman-teman. Jadi ini mau aku pakai sitrun aja ya, mudah-mudahan dapet. Karena perabotanku pada kuning semua. Tapi nanti sitrunnya mau kasih air panas. Ini aku mau bikin air panas terlebih dahulu. Kita air panasnya dari keran aja ya teman-teman, karena nggak diminum. Kalau air buat diminum aku biasanya pakai dari galon. Nah sambil nunggu airnya panas teman-teman, jadi aku mau cuci piring yang nggak kena kunyit. Jadi yang kena kunyit aku kesampingkan terlebih dahulu, nunggu airnya panas teman-teman. Nah teman-teman, kalau udah bikin bumbu dari kunyit kan pada kuning-kuning ya. Coba teman-teman komen dong, bisa hilang kunyit itu pakai apa? Nah, waktu aku bikin yang pertama ini pakai chopper, itu kunyitnya sampai lengket banget. Terus aku rendam pakai sodium perkarbonat, udah agak mendingan teman-teman tuh. Cuma sodiumnya habis, aku belum pesan lagi. Nah teman-teman, udah pernah belum cuci piring, baju itu pakai sodium perkarbonat? Itu top chair banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pengalamanku ya teman-teman, aku punya baju putih udah coklat banget, jarang dipakai, bahkan kuning-kuning gitu. Aku rendam pakai sodium perkarbonat dengan air mendidih. Itu teman-teman 1 jam lah, paling cepat 1 jam kinclong lagi. Dan perabotan pun yang bekas teh, kopi, kerak-kerak itu juga hilang teman-teman. Nanti ya kalau misalkan aku udah ada sodium perkarbonatnya, aku bikinin video biar teman-teman tahu hasilnya. Ini blender segala macam sampai pada kuning teman-teman. Perasaan sodium perkarbonatnya masih ada, ternyata habis. Kemarin terakhir dipakai apa ya, aku ada sedikit lagi. Biasanya aku kayak sendok, gelas, piring yang udah kusam-kusam direndam teman-teman pakai sodium perkarbonat. Tolong lagi. Kadang aku malesnya kalau masak atau bikin bumbu yang pakai kunyit ya teman-teman, karena si kunyitnya itu nempel, apalagi kalau kunyitnya banyak. Tapi kalau kunyitnya sedikit sih nggak terlalu nempel di perabotan. Sampai tanganku aja pada kuning-kuning. Ini sisanya yang ada kunyit semua teman-teman, blender segala macam. Sampai nampan pun pada kuning semua. Kalau nampan agak mendingan teman-teman, tuh bisa dapet sedikit hilang. Agak mendingan teman-teman, walaupun masih kelihatan ya. Ini nanti nunggu pakai sodium perkarbonat aja. Nah ini airnya udah mulai mendidih, mau aku kasih dulu sitrunnya.
Mudah-mudahan berhasil. Nih teman-teman, sitrunnya. Aku masih punya sitrun, biasanya buat ngebersihin apa namanya, ember di kamar mandi. Aku masukkan ke sini ya, coba kita masukkan ke sini. Kalau pakai air biasa juga sepertinya bersih ya. Kayak misalnya apa sih, jolang kamar mandi itu udah kotor teman-teman, udah aku cuci pakai sunlight itu nggak bisa. Akhirnya aku rendam pakai ini apa, sitrun, dan alhamdulillah hasilnya kinclong teman, sampai kayak lengket gini. Ini sitrunnya udah aku tuangin. Tapi ini harus nunggu berjam-jam. Tuh airnya sampai kuning teman-teman. Dan ini mau aku kasih air yang penuh ya. Dan ini sitrunnya harus ditambah lagi deh kayaknya, soalnya berkerak banget teman-teman. Kita lihat ya teman-teman, apakah berhasil atau enggak. Nah ini tempat yang lainnya juga aku sekalian rendam aja. Kemudian tuh blender juga, dudukan pisaunya sampai mengkerak. Ini aku harus bikin satu lagi buat baskom ini teman-teman, tuh kunyit juga. Dan nanti yang ini aku kasih sitrun sama sunlight, kita uji coba ya teman-teman, lebih berhasilan yang mana. Dan yang ini aku kasih sunlight teman-teman, kita uji coba ya teman-teman, mana yang berhasil. Kuning banget teman-teman di bawah sininya. Nah ini tempat makan, bekalnya diaurin tadi dari sekolah. Ini udah sore teman-teman, udah jam 4, jadi aku nggak masak. Masaknya tadi pagi udah sekalian buat bekal, jadi sekarang tinggal cuci-cuci aja. Di tempat makannya pakai yang kayak gini, biasanya pakai tupperware, karena tadi diaurin makan cuma bawa nasi sedikit sama sayurnya aja, dia nggak pakai ikan dan lainnya. Biasanya mau makan nasi sama sayur, cuma sayurnya dikasih tahu ya, tulisan gitu. Airnya udah mendidih, kita lanjut buat merendam ini apa, baskom yang satunya. Nah teman-teman, jadi ini harus aku kasih apa namanya, air dingin biar penuh. Sepertinya lebih cepat yang pakai sunlight teman-teman hasilnya. Nah ini aku diamin dulu ya teman-teman, 1 jaman lah. Nanti kita lihat 1 jam berikutnya hasilnya seperti apa. Nah teman-teman udah selesai, jadi nanti ini mau aku biarin dulu 1 jam. Nanti 1 jam kemudian kita lihat hasilnya apakah berhasil atau enggak. Karena ini aku pertama coba merendam pakai sitrun, karena kalau di kamar mandi itu biasanya bersih teman-teman, tapi nggak tahu ya kalau ini bisa hilang atau enggak. Nanti ikuti ya teman-teman sampai selesai hasilnya seperti apa. Nah teman-teman, ini aku udah merendam apa, baskom yang kena kunyit udah 1 jam, tapi sepertinya enggak terangkat ya. Coba aku mau cuci pakai sunlight, aku gosok ya, mudah-mudahan sih dapet. Kita lihat nanti hasilnya apakah kinclong atau tidak. Nih yang ini yang lebih parah, kita lihat. Kita cuci.
Nah teman-teman, masih terlihat kuningnya, tapi udah alhamdulillah ya, udah nggak berkerak kayak tadi tuh lengket banget. Sekarang udah nggak lengket, cuma kuning-kuningnya masih ada tuh. Ini kalau pakai sodium perkarbonat kinclong lagi loh teman-teman. Udah, nanti aku bersihkan, nunggu aku order dulu sodium perkarbonatnya. Coba ini yang di blender tuh, yang blenderan juga hilang teman-teman. Sok teman-teman, buat teman-teman yang punya solusi nih biar kinclong, bener-bener kinclong. Aku pengen kinclong bener-bener nggak ada kuning sama sekali loh teman-teman. Selain pakai sodium perkarbonat, pakai apa lagi ya? Tuh teman-teman, masih mending ya. Ini dapat, ini yang baskomnya tadi kasih sunlight. Coba ini dapat nggak? Masih lengket banget. Lengketnya tuh dari kunyit teman-teman. Kalau kita ngeblender rempah-rempah yang lain nggak lengket kayak gini, ini melengket banget. Kenapa ya kunyit kok sampai lengket ini ya? Tapi ini masih mendingan teman-teman. Tadi sebelum direndam lengketnya itu nggak hilang, dipakein sabut juga, tapi ini aku gosok-gosok, ditekan agak keangkat sih. Jadi tinggal warna kuningnya aja, kerak-keraknya udah keangkat. Nah teman-teman, tuh tadi kerak-keraknya kan ada di sini, udah hilang nih. Tinggal kuning ininya aja nggak hilang, udah digosok juga teman-teman, nempel. Ini udah dicuci bersih. Tuh teman-teman, sama aja. Yang ini juga masih pada kuning, kelihatan nggak teman-teman? Katanya kalau di video, kalau ini aku kelihatan banget. Berarti ini harus pakai sodium perkarbonat. Kalau teman-teman punya tips untuk membersihkan perabotan dari kunyit, tolong komen ya teman-teman. Selain pakai sodium perkarbonat, tangan saya jadi kuningnya jadi rata teman-teman. Yang tadinya cuma ujung-ujung jadi kayak gini loh. Ini masa kayak direndam aja pakai kunyit tanganku, ya ampun. Sampai lapnya juga sabutnya sampai berkerak ini tuh kunyitnya. Parah. Bener-bener ini harus pakai sodium perkarbonat. Aduh, apalagi besok aku mau rapat ke sekolah. Bayang dong ini salaman. Tanganku kuning-kuning teman-teman. Kerjaan 2 kali kalau kayak gini. Oke teman-teman, udah selesai semua untuk ngebersihin perabotan bekas bikin rimpang. Jadi perabotanku seperti itu ya akhirnya. Walaupun nggak bersih banget sampai kinclong, tapi setidaknya udah agak bersih lah, agak kelihatan mengkilap dikit. Tapi yang korban tanganku teman-teman, ini semua pada kuning semua. Ya udah, oke teman-teman, aku akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.